Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas fitur terbaru di Data Table Livewire yang baru saja rilis di versi 1.2. Apa saja fitur terbarunya? Oke, di sini untuk fitur 1.2 ini ada beberapa fitur yang baru saya tambahkan, yaitu pertama, sekarang untuk menampilkan data di dalam data table Livewire-nya kita itu udah support respon dari API ya teman-teman ya. Di sini nggak ada breaking change, semuanya sama, cuman di sini kita improve jadi bisa show data dari respon API. Jadi tidak hanya lewat model saja. Terus yang kedua, yaitu fiturnya ini ada format value. Jadi teman-teman bisa ubah format value-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contohnya di sini format value yang default-nya ada itu ada date, date time, currency atau boolean, atau teman-teman juga bisa custom value-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Dan yang terakhir itu di sini ada improve di bagian CRUD user. Jadi ketika melakukan edit atau delete di dalam data table-nya kita, itu nanti tabelnya kita langsung auto reload seperti itu teman-teman. Untuk versi sebelumnya itu tidak auto reload seperti itu. Oke, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang cara integrasi menggunakan show data dari API. Oke, kita lihat aja langsung dokumentasinya. Oke, untuk penggunaan API-nya, teman-teman bisa langsung cek. Ini ada di bagian API integration ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan API untuk data source-nya. Di sini kita tambahin untuk penggunaan API-nya. Di sini kita bisa menggunakan nanti variabelnya itu API config ya teman-teman ya. API config seperti ini. Tapi sebelum itu kita update dulu package dari data table-nya kita. Kita buka project-nya kita ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat di bagian composer log. Kita lihat ini ada developer awam untuk Livewire data table. Ini masih versi 1.1.2 ya teman-teman ya. Di sini kita akan update jadi ke versi 1.2. Caranya, teman-teman tinggal buka aja terminalnya. Teman-teman tinggal jalanin aja composer update, copy nama package-nya seperti ini. Jadi composer update developer awam Livewire data table, baru langsung enter. Oke, di sini langsung ada, teman-teman bisa lihat dia upgrade dari versi 1.1.2 menjadi versi 1.2.0. Oke, kita tinggal tunggu aja untuk proses update-nya. Oke, di sini telah berhasil update. Nah, ketika selesai update, untuk memastikan semua package-nya berjalan dengan lancar, teman-teman tinggal clear cache dulu. Caranya php artisan optimize clear. Oke, sini kita clear lagi. Oke, ini kita jangan lupa setelah selesai kita pastikan lagi, kita buka projectnya kita yang sebelumnya ini ya, kita coba refresh. Seharusnya ini nggak ada error ya teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ini untuk project kita sebelumnya di versi 1 titik sebelum ada API config. Coba buka untuk ini ada Livewire user table. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sebelumnya kita menggunakan model untuk menampilkan datanya kita. Di sini kita akan coba menggunakan API config ini untuk menampilkan data kita. Oke. Di sini kita bisa baca, ini pertama kali kita
komponennya kita samakan aja di sini ya teman-teman ya, tapi kita ngambil datanya dari API. Terus teman-teman boleh lihat nih, di sini by default responnya harus formatnya pagination seperti ini ya. Ini format pagination dari Laravel lah, default kalau kita menampilkan contohnya ini API dengan paginate seperti ini, dia by default akan menampilkan respon seperti ini ya teman-teman ya. Nanti di sini ada query-nya, teman-teman bisa search, sort, direction, per page sama page seperti ini. Oke, nah di sini juga untuk custom API configuration di bagian header, nanti teman-teman bisa nambahin authorization-nya, bentuk barrier, terus masukin tokennya apa gitu ya teman-teman ya, bagian header ini. Nah, seandainya nih teman-teman responnya beda nih, dia responnya status, kemudian dalam status seperti ini, jadi nanti kita akan bahas juga untuk nampilin datanya. Oke, sini by default kita nampilkan data yang tipe datanya seperti ini. Nah, di sini saya udah siapkan satu API ya teman-teman ya. Ini dimana untuk menampilkan user, nanti kita ngambil contoh API-nya dari sini seperti itu. Contohnya kita bisa lihat ketika kita buka Postman nih. Nih, kita send nih datanya nih. Nah, jadi responnya seperti ini ya. Ini ada current page, data ini untuk data-datanya ya teman-teman ya. Di first page seperti inilah. Per page, preview tuh sama total seperti ini. Oke, jadi respon API-nya kita seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Contohnya respon API-nya seperti ini. Jadi kita akan panggil di bagian user table nih, bagian sini. Kita coba API config-nya kita copy aja. Copy, terus kita masukkan di bagian render sini seperti ini. Jadi URL-nya kemana? Jadi kita coba cek lagi API. Jadi URL-nya ke user ya teman-teman ya. Di sini tinggal tambahin API user seperti ini. Oke, karena kita ngambil API-nya sendiri dari project yang kita. Jadi kalau teman-teman ada API dari domain lain, jadi tinggal disesuaikan aja di sini ya teman-teman ya, untuk API-nya apa gitu. Oke, ini API-nya, header-nya accept application JSON, respon key-nya null. Kenapa null? Karena dia tidak nested ya, jadi responnya nggak nested seperti itulah. Contohnya dia nggak nested itu seperti ini teman-teman. Tadi kita bahas ini status. Jadi dia data to do, nah data juga gitu. Jadi di dalam respon key-nya kita harus manggil data to do seperti itu. Jadi karena kita API-nya defaultnya seperti ini, itu ya teman-teman ya. Defaultnya seperti ini, jadi nggak perlu gitu ya teman-teman ya. Jadi seandainya nih kita coba ke bagian user controller nih. Ini kan nampilin data nih. Contohnya seperti ini. Jadi ini title user list gitu ya teman-teman ya. Titelnya user list, kemudian di sini kita kasih result. Kita panggil seperti ini. Oke, kita coba cek API responnya. Berarti datanya jadi seperti ini. Title result. Berarti ketika kita ingin menampilkan datanya, kita di bagian user table nih, ini respon key-nya berarti pertama itu ada di data result ya teman-teman ya. Ini karena result, berarti result titik data result aja, result. Nah dia baru muncul seperti ini gitu. Jadi dia
ini adalah root di mana untuk menampilkan pagination-nya dan di dalam datanya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini data key. Berarti data key-nya itu ada di dalam data. Nih, key-nya data. Data benar. Total key-nya itu apa? Total. Per page key-nya itu apa? Per page. Current page key-nya apa? Nih, current page. Terus search paramnya itu apa gitu. Search paramnya itu kita di sini menggunakan search. Nih, search paramnya. Jadi teman-teman mana tahu disesuaikan, contohnya di sini query paramnya itu di sini query gitulah contohnya ya teman-teman ya. Nanti di sini nyalain jadi query seperti itu. Oke. Ini kita ganti jadi search. Kita dulu, oke, seperti ini. Kemudian sort paramnya itu apa? Sort. Kemudian sort directionnya itu kita pakai direction ini untuk ascending descending ya teman-teman ya. Kemudian sini sama tadi per page sama page paramnya page. Per page key, per page param, per page juga sama page param. Page itu untuk ngambil dari sini ya teman-teman ya. Ini param, ini untuk key. Oke. Jadi teman-teman mana tahu beda nih antara param sama key-nya gitu. Kebetulan di sini sama ya teman-teman ya. Jadi param page-nya itu nama key-nya itu page, kemudian key-nya di hasil responnya untuk page itu dia tetap page juga ya. Per page. Oke. Sampai di sini harusnya paham ya teman-teman ya. Nah, setelah ini berarti kita tinggal ini API config. Kita nentukan kolom. Nah, untuk kolom kita nggak perlu ganti harusnya. Karena di sini kita bisa lihat karena kita kan nampilkan number, name, subscribe until, status, email, profile address. Kita nggak usah ganti jika. Kita lihat nih key-nya. Ini kan kita nampilin number default ya teman-teman ya. Name. Key-nya name. Subscribe until. Berarti ini ada subscribe until. Kemudian ini ada status. Email juga sama. Ini profile address ya. Ini karena dia ada relation ya teman-teman ya. Berarti kita lihat nih profile address. Nah, berarti kita di API-nya harus seperti ini. Kemudian sini ada lagi role name. Kemudian role name. Jadi kita nggak perlu ganti selebihnya. Kita cukup sesuaikan aja di bagian API config-nya. Jadi di sini kita panggil nih API config. Kemudian di sini kita tambahkan API config seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat di bagian sininya, bagian view-nya. Berarti di bagian view-nya kita nggak pakai model nih teman-teman. Kita pakainya API config. Oke, seperti ini. API config. Kita cukup save aja, save. Oke, API config. Kita coba cek datanya. Oke, nggak ada error ya teman-teman ya. Aman nih. Sini kita udah menggunakan API untuk nampilin datanya seperti itu. Oke, nggak ada error ya teman-teman ya. Ini nggak ada error. Oke, aman. Walaupun kita pakai API config, jadi dia nggak ada error sama sekali. Table untuk mastiin apakah datanya benar nih yang kita nih, benar ya. Nih kita ngambilnya dari URL ini. Oke. Aman. Nggak ada error ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal search datanya gitu. Nah untuk search harusnya no issue teman-teman ya. Kita tinggal kan di sini kita searchable-nya name, email, profile address nih. Karena respon API-nya kita udah seperti ini, by default kan kita search nih, contohnya search di sini nih. Kita coba search yang nih addressnya kayak gini lah. Nih, copy masukin ke sini.
Kalau kita search, dapatnya 1 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat nih, total 1. Oke, ini namanya Parman Cager gitu. Sekarang kita akan coba cari di sini. Ini kita search, hasil nih, Parman Cager. Oke teman-teman, no issue ya, aman. Jadi seperti itu untuk penggunaan daripada API config-nya. Jadi kita cukup integrasikan cara yang seperti ini. Dan kolomnya, cara penggunaan kolom dan pemakaian kolom sama aja seperti kita pengambilan kolom di model gitu ya teman-teman ya. Sehingga nggak ada masalah. Oke, terus lanjut. Jadi untuk penggunaan custom value, di sini kita cukup menggunakan formatter seperti ini. Di sini ada option by default yang telah disediakan di dalam package-nya kita ini. Itu ada date time, date, currency, atau boolean. Boolean itu responnya yes or no ya teman-teman ya. Currency ini by default untuk menampilkan format mata uang. Terus di sini ada date sama date time. Kita akan coba bawaan dari package-nya seperti itu. Kita menggunakan formatters. Jadi kita buka lagi. Sini kita tinggal $formatters. Sini kita mau kasih format di bagian contohnya created at. Kita mau pakai date time. Kemudian kita jangan lupa daftarkan di variabelnya. Kemudian di bagian sini kita tinggal masukkan aja formatters untuk baru variabelnya seperti itu. Kita coba cek. Oh ya, expected return. Oh ya, di sini belum ada titik koma. Jangan lupa titik koma ya, teman-teman. Oke. Ini created date-nya udah berubah default date time. Kita akan coba hapus tanpa formatter dulu. Teman-teman bisa lihat ini respon bawaan dari API-nya kita. Setelah kita pakai formatters, dia berubah jadi date time. Atau kita mau custom sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita mau menampilkan data seperti ini gitu teman-teman. Bisa. Jadi kita di bagian sini coba cek lagi dokumentasinya. Untuk advanced formatter, sini ada tabelnya apa nih? Gitu teman-teman, tabelnya atau kolomnya di kolom apa, kemudian tipenya apa, word limit atau money atau date time gitu ya teman-teman ya. Nih ada di sini untuk simbol format date time, time, number, currency, boolean, uppercase, lowercase. Teman-teman bisa sesuaikan. Sini kita contohnya pakai date nih. Seperti ini. Kita copy aja nih. Copy. Sebelum itu kita pakai formatan ini. Created date dulu ya teman-teman ya. Kemudian ini kita pakai yang date time. Oh ya ini. Kita copy. Ya, kita pakai di sini aja. Nih. Jadi tipenya date, optionnya dengan format LFJY. Seperti inilah contohnya ya. Save. Kita coba cek lagi hasilnya. Save. Sunday September tanggal 21. Apakah benar segini tanggal 21 semua ya teman-teman? Coba kita hapus dulu. Kita komen dulu. Kita pakai yang created at date time. Oh iya benar ya teman-teman ya. Di sini tanggal 21 semua. Ya, tanggal 21 semua created. Oke. Berarti benar ya teman-teman ya, nggak ada isu. Atau kita biar ini, kita pakai yang subscribe until aja.
Di subscribe until itu kan kolomnya ini, subscribe until ini kita custom. Untuk subscribe until kita ada custom kolom ya teman-teman ya, custom kolom. Apakah dia bisa gitu? Kita coba ya. Nggak berlaku ya teman-teman ya. Jadi kalau custom kolom itu dia nggak berlaku karena dia yang diutamain itu adalah dari komponennya seperti ini. Ini kita coba komen, baru dia berhasil untuk format value-nya kita. Ini ada Tuesday, Juni 2002 seperti itu. Jadi teman-teman yang pengen custom format value-nya, teman-teman boleh pakai custom format yang tersedia di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini. Terus di sini kita akan coba untuk ketika proses edit atau delete lah ya teman-teman ya. Sini kita ganti, kita jangan pakai API config berarti. Ini kita pakai model ya teman-teman ya. Oke, model. Ini model. Kita mau tes untuk proses edit sama hapus lah gitu teman-teman. Ini user class. Oke, model. Udah di sini kita nggak pakai API config, tapi kita pakai model. Oke, model. Coba cek. Aman, nggak ada masalah. Nah, di sini kita mau hapus. Atau kita coba hapus dulu nih satu kolom ya. Kita coba hapus kolom created add sama role. Created add sama role ini kita komen dulu. Oke, biar seperti ini ya teman-teman ya, berkelihatan proses hapus datanya gitu. Contohnya di kita mau delete lah ya, Parman Cager. Jadi sini kita coba bikin public function delete search by ID ya. Sini kita coba seperti ini dulu. Jangan lupa untuk di sininya kan kita pakai actionnya sini ya, kita pakai custom column. Kita di komponen user untuk action. Sini kita pakai dispatch-nya user delete. Oke, berarti sini kita pakai on-nya, yap, user delete. Kita coba delete. Oke, dapat ID-nya 1. Sekarang kita tinggal proses delete. Jadi kita coba cek database dokumentasinya lagi. Jadi untuk penggunaan delete itu kita coba cek dokumentasinya. Nih, di sini teman-teman pakai dispatch reset table. Gitu teman-teman. Jadi nanti dia refresh table after delete. Pokoknya ketika ada create atau update, teman-teman pakai dispatch reset table agar nanti tabelnya itu auto refresh gitu ya teman-teman ya, auto reload lah. Jadi langsung ambil yang terbaru gitu teman-teman. Ini kita copy aja. Sini berarti kita hapus. Berarti user find $id, kita delete, kemudian kita jalankan dispatch reset table. Oke, kita refresh. Kita coba hapus ini Baktiono, kita delete. Tuh dia langsung otomatis refresh auto reload ya teman-teman ya. Nah kita hapus lagi Cinta, hapus. Oke, dia langsung otomatis terhapus seperti itu teman-teman. Untuk auto reloadnya. Jadi kurang lebih seperti itu fitur terbaru di versi 1.2 ini ya teman-teman ya. Ada auto reload table menggunakan reset table.
dan juga kita bisa integrasikan menggunakan API ya teman-teman ya, API integration seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian custom value, nih value format. Ini value format default yang udah disediakan di package ini, dan teman-teman bisa custom sesuai kebutuhan teman-teman seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini untuk fitur terbaru di Livewire data table-nya kita. Semoga fitur terbaru ini bisa bermanfaat untuk proyeknya teman-teman untuk membuat data table-nya bisa lebih dinamis lagi gitu ya teman-teman ya, bisa lewat model ataupun lewat API. Feedback dan saran silakan. Jika teman-teman punya masukan atau mungkin ada isu bug gitu ya teman-teman ya, teman-teman bisa open issue ya teman-teman ya, open issue aja di sini, di bagian sini. Nanti kita akan coba fixing, atau teman-teman ada masukan ke depannya fitur apa lagi yang ingin kita masukkan di Livewire data table ini, seperti itu. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.